Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat di sini mengenai leverage operasi, di mana seperti rekan-rekan sekalian lihat, untuk leverage ini merupakan perubahan EBIT atau earning before interest and tax. Jadi pendapatan sebelum bunga dan pajak ya, sebelum bunga dan pajak terhadap perubahan volume penjualan yang disebabkan oleh struktur biaya yang ada, di mana perbedaan atas struktur biaya ini memang memiliki dampak terhadap kontribusi margin yang tentunya akan berbeda. Nah, pada tingkat harga jual yang konstan, biaya variabel untuk unit itu relatif lebih rendah, menyebabkan kontribusi margin menjadi relatif semakin besar. Demikian pula sebaliknya, di mana pada tingkat harga jual yang konstan, tetapi biaya variabel per unit relatif lebih tinggi, menyebabkan kontribusi marginal lebih rendah. Nah, untuk bahasan yang tadi dijelaskan, ini akan terjawab dari kasus yang ada. Nah, di sini saya memberikan contoh soal yang cukup sederhana terkait dengan leverage ini, yaitu seperti yang rekan-rekan sekalian lihat, ada data penjualan, di mana data ini terdiri dari total biaya variabel, kemudian ada juga laba sebelum biaya tetap, ada total biaya tetap, dan ada laba sebelum bunga dan pajak, atau earning before interest and tax, untuk tahun 2016 dan 2017. Nah, biasanya Ibu tidak akan selalu mencantumkan ya data perubahan ini, jadi kalian harus mencari sendiri. Nah, biasanya soal yang diberikan itu ya hanya ini saja, datanya kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 saja. Nanti terkait data perubahan silakan kalian cari sendiri. Nah, dari data penjualan yang ada, kita akan menghitung berapa nilai dari degree of operating leverage-nya. Nah, dari data ini dengan struktur biaya dan penjualan, tingkat kepekaan perubahan laba sebelum bunga dan pajak terhadap penjualan adalah sebagai berikut. Kita mencari terlebih dahulu adalah perubahannya atau deltanya, perubahan dalam earning before interest and tax-nya, di mana perubahan dalam laba sebelum bunga dan pajak ini kita peroleh dari data laba sebelum bunga dan pajak tahun sekarang, tahun 2017, dikurangi dengan data EBIT-nya untuk tahun 2016, kemudian dibagi dengan tahun dibagi dengan EBIT tahun 2016 ya. Jadi cara mencarinya untuk perubahan itu adalah data tahun sekarang dikurangi data tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Itu rumusnya ya. Jadi 27.200 dikurangi 17.000 dibagi lagi dengan 17.000 baru dikali 100%. Hasilnya adalah 60% karena kita sudah mengkalikan dengan persentase. Jangan lupa hasilnya pun dalam persentase. Nah, setelah kita mencari datanya terkait dengan perubahan, ini tahap pertama yang harus kita lakukan. Jadi, kita mencari, dalam pemecahan soal ini kita mencari perubahan dulu, perubahan dalam EBIT-nya berapa. Setelah kita dapat nilainya 60%, kita akan mencari berapa sih perubahan dalam penjualannya. Tadi baru perubahan dalam EBIT-nya, ya. Sekarang kita mencari perubahan dalam penjualannya. Caranya adalah sama, rumusnya seperti yang tadi, tapi datanya data penjualan ya. Kalau tadi kan datanya dalam EBIT, sekarang datanya dalam penjualan. Kita cari data penjualan ini ya. Berarti data penjualan tahun 2017 dikurangi dengan data penjualan tahun 2016 dibagi data penjualan tahun 2016 dikali 100%. Berarti 280.500 dikurangi dengan 255.000 dibagi dengan 255.000 karena kita akan mencari dalam bentuk persentase, kita kali 100%, hasilnya adalah 10%. Nah, setelah kita memperoleh data perubahan EBIT-nya, setelah itu kita mencari, sudah mendapatkan data perubahan penjualan. Nah, sekarang kita baru mencari degree of operating leverage-nya, ya. Mencari berapa tingkat penjualannya di sini. Pada tingkat penjualannya itu adalah sebesar
255.000. Maka kita dapat mencari DOL-nya, degree of operating leverage-nya pada tingkat penjualan yang ada, yaitu tingkat penjualan 255.000 dapat dihitung sebagai berikut ya. Caranya adalah persentase untuk perubahan EBIT dibagi dengan persentase untuk perubahan penjualan ya. Ini rumusnya. Berarti tadi persentase untuk perubahan EBIT adalah 60%, berarti 60% dibagi dengan persentase perubahan penjualan 10%, ya. Hasilnya adalah 6. Nah, seperti itu. Ini contoh sederhana untuk perhitungan degree of operating leverage, ya. Nanti untuk selanjutnya akan Ibu share terkait dengan leverage operasi untuk kasus contoh soal yang lain. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.